Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Ramadhani dari kelas manajemen 18F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas artikel saya, pengaruh rancangan kerja dan teknologi pada perusahaan. Mata kuliah Psikologi Bisnis. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam suatu perusahaan perlu disusun atau dibuat suatu organisasi yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada seluruh anggotanya dalam suatu kegiatan pekerjaan. Dalam sebuah organisasi tentu juga diperlukan terbentuknya suatu rancangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Rancangan kerja dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja dalam melakukan pekerjaan. Tentunya, dalam suatu organisasi juga diperlukan teknologi sebagai keseluruhan aspek yang menyangkut proses transformasi input menjadi output, sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang akan dituju. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Menurut Mathis et al., rancangan kerja adalah pengorganisasian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab ke dalam suatu unit pekerjaan yang produktif. Faktor penting yang dicermati dalam job design adalah context of job and of effect of job and employees. Menurut Mondi, perancangan pekerjaan job design adalah proses menentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode-metode yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan cara pekerjaan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian artikel ini menggunakan metode library research, yaitu pengumpulan beberapa data dari sumber internet. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi karyawan. Lanjutan dari pembahasan ada definisi teknologi. Teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka, dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Lalu ada manufaktur dan non-manufaktur. Pembahasan mengenai teknologi organisasi dilakukan dengan membedakan organisasi menjadi dua jenis, yaitu organisasi perusahaan manufaktur dan organisasi non-manufaktur. Organisasi perusahaan manufaktur adalah cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi bahan jadi untuk dijual. Perusahaan non-manufaktur adalah peran utamanya hanya kepada jual dan beli barang kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dampak positif teknologi pada perusahaan. Dalam setiap kegiatan bisnis, teknologi sangat berperan besar dalam parameter produktivitas, yang merupakan salah satu hal utama untuk mengukur efektivitas dalam memanfaatkan seluruh masukan atau input yang dikelola oleh perusahaan dalam menghasilkan output. Produktivitas dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Dengan kemajuan teknologi, produktivitas perusahaan
lebih meningkat, di mana produktivitas dianggap sebagai efek untuk dapat meminimumkan biaya sehingga laba secara otomatis diharapkan juga akan meningkat. Yang terakhir ada kesimpulan, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi karyawan. Menurut Mathis et al., rancangan kerja adalah pengorganisasian tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab ke dalam suatu unit pekerjaan yang produktif. Faktor penting yang dicermati dalam job design adalah context of jobs and the effect of jobs on employees. Menurut Mondi, perencanaan pekerjaan job design adalah proses penentukan tugas-tugas spesifik untuk dikerjakan, metode-metode yang dipakai dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan cara pekerjaan yang bersangkutan berhubungan dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Sedangkan teknologi didefinisikan sebagai pengetahuan alat-alat teknik dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Sekian presentasi artikel saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.